Sosialisasi kebangsaan dan bahaya narkoba pada tingkat sekolah menengah. Ikatan Wartawan Online IWO Wajo ajak pelajar dalami dampak penyalahgunaan narkoba hingga hoaks yang mengancam generasi pelajar. Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Wajo Titin Heriani menganggap perlu kegiatan sosialisasi kebangsaan yang diselenggarakan di kalangan sekolah. Dan para pengajar yang saya hormati, serta anak-anakku SMP Negeri 1 Sengkang yang saya banggakan, terkhusus kepada Kepala Sekolah SMP 1 Negeri Sengkang Bapak Haji Umar, SPD LSI, dalam hal ini Ibu Suryana selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sengkang. Terima kasih atas kesediaannya menerima kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Marilah kita bersama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan keberkahannya sehingga kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di era digitalisasi bagi pelajar sekolah menengah tahun 2024 di Kabupaten Wajo ini. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai Ketua Panitia. Pertama, saya secara pribadi sebagai Ketua IWO Ikatan Wartawan Online Kabupaten Wajo beserta para pengurus mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Kedua, hari ini akan menjadi salah satu momen yang berkesan di mana acara sosialisasi kegiatan ini berisikan kegiatan yang positif, di mana menghadirkan para pemateri yang penuh dengan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Indonesia, IWO, Wajo, menyelenggarakan acara sosialisasi, bertempat di dua sekolah menengah yaitu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Acara bertemakan, pengembangan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di era digitalisasi bagi pelajar. Terima kasih kepada bapak-bapak pemateri dari Kesbakpol dan pelajar dan pemerintah Kabupaten Wajo. Saya mewakili kepala sekolah berharap apa yang disampaikan nanti oleh bapak pemateri itu insya Allah bermanfaat dari belajar di sisi Allah SWT. Manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkah, kesempatan diberikan kepada kita sekalian sehingga bisa menghadiri acara IWO, ya, sosialisasi wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Online Wajo. Jadi yang di depan ini adalah Ibu Titin, ketuanya wartawan IWO, ya, IWO Wajo. Ya, kemudian saya perkenalkan juga, kita aplaus dulu Ibu Ketua. Kemudian yang di sampingnya, yang Bapak ganteng ini, pakai baju biru, beliau ini dulu polisi aktif, ya, mantan Kapolsek. Ya, beliau menjabat beberapa jabatan strategis di kepolisian termasuk aktif para kepala satuan di beberapa satuan Pak, ya, di Polres Wajo, Sidrap, dan Sosialisasi ini menghadirkan 3 pemateri, yakni Kapten Infanteri Ibrahim Bahar perwakilan Kodim 1406 Wajo, Komisaris Polisi Purnawirawan Suwardi KS, Badan Narkotika Kabupaten, BNK, serta Edi Basri, SH, dari kalangan profesional dan akademisi acara yang berlangsung di area sekolah tersebut. Sekarang pertanyaan saya,
apakah adik-adik ini sudah menghafalkan nilai-nilai Pancasila? Nah, kalau sudah apa contohnya? Siapa mau kasih contoh? Hah? Diikuti sebanyak 200 siswa dan siswi SMP Negeri 1 Sengkang. Begitu juga SMP Negeri 3 Sengkang, Ketua Ikatan Wartawan Online, IWO, Wajo, Titin Heriani, mengawali acara itu dengan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama yang telah mengizinkan dan menjadi tuan rumah terlaksananya kegiatan tersebut. Hari ini, kita tidak hanya belajar, tetapi juga melindungi masa depan kita dari ancaman yang mungkin tidak terlihat. Sementara itu, Suardi KS dalam pemaparannya, dengan lugas menguraikan dampak menghancurkan dari narkoba. Ia mengingatkan seluruh pelajar, utamanya pelajar di Kabupaten Wajo untuk menghindari yang namanya narkoba. Narkoba bukan hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga masa depan kalian. Ingat, anak-anakku, setiap pilihan yang kita buat hari ini, akan menentukan siapa kita di masa depan. Kalau anak-anak terlibat narkoba, kita undang Lapas Bone untuk observasi. Apakah anak diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada orang tuanya? Kalau sengaja dia melakukan pelanggaran narkoba atau pidana lain di bawah umur, maka dia tidak bisa dihukumkan di bawah umur. Tapi dia diundang Lapas dari Bone untuk observasi anak itu. Ada dua, apakah anak itu diserahkan kepada orang tuanya atau untuk dibina atau diserahkan kepada negara. Itu ada dua. Kalau terlalu berat diserahkan kepada negara, jelas bukan tidak ditahan dia tapi dibina oleh negara. Sementara itu, Kapten Infanteri Ibrahim Bahar dalam materi wawasan kebangsaan, mengajak siswa dan seluruh generasi muda Wajo tumbuh dengan wawasan kebangsaan yang kuat dan bebas dari pengaruh buruk narkoba. Dia menegaskan, generasi muda sangat penting untuk memperoleh dan menambah wawasan kebangsaannya agar bisa menjadi agen perubahan. Wawasan dan tindakanmu hari ini menentukan masa depan bangsa. Kalian generasi muda, calon-calon pemimpin. Kalau mulai dari sekarang, watakmu jelek, sampai ke depan watakmu jelek, kau tidak akan berhasil. Untuk itu kau tanamkan disiplin dalam dirimu. Jelas semua ini? Jelas semua ini? Terlatih untuk disiplin, terlatih untuk menghargai. Disiplin itu berat kalau kita tidak menanamkan dalam diri sendiri. Ya? Disiplin itu berat. Kalau kau belajar, kau pasti bisa masuk tanpa menggunakan uang sepersen pun. Itu saya sudah buktikan. Kenapa saya sudah buktikan? Kakakmu, anak saya yang tua, tahun 2019 masuk sekolah intelijen negara tanpa 1 sen pun uang. Hanya dengan berlatih, saya uji coba terus, saya jaga kesehatannya, masuk pendidikan. Alhamdulillah selesai. Sedangkan Edi Basri dalam materinya mengajak siswa dan siswi di sekolah tersebut untuk menjadi generasi yang cerdas dalam menyaring informasi. Di zaman digital ini, paparnya, informasi sangat penting dan cepat. Namun demikian, informasi yang salah dapat menjerumuskan dan menjadi bencana bagi setiap orang, terutama saat salah memanfaatkan saluran media sosial. Jadi hanya itu yang dikenal dulu oleh manusia. Tidak ada istilah website, toh? Tidak ada istilah blogger, tidak ada itu, tidak ada. Kenapa? Itu terjadi karena ada namanya pergeseran paradigma, ya, pergeseran
ada peradaban yang terjadi ya. Sehingga sekarang ini kita sudah berada di era digital. Artinya kita tidak perlu lagi menunggu koran yang dikirim dari Makassar ke Wajo. Sekarang era digital ini uangnya itu mengalir ke rekeningnya. Dari mana? Dari iklan digitalnya, dari AdSense, dari FGID, dari Source, ya banyaklah. Saya punya media, ya media website namanya karasrusal.com, pernah mungkin adik-adik baca. Itu pendapatannya per bulan dari iklan itu, dari AdSense itu, dan NGID itu kurang lebih kalau satu bulan 12 juta per bulan. Nah, uang yang masuk ini ke rekening saya, karena saya ownernya, inilah yang saya gajikan anggotaku. Nah, setiap daerah di Sulsel ini ada wartawanku. Kalau di Wajo dulu wartawanku ibu ketua, tapi sekarang sudah jadi bos juga Pak Kapolsek. Kita harus buka mata bahwa saat ini tidak sedikit orang terseret dalam kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (IT) hanya karena salah dalam menggunakan medium digital, salah satunya saluran medsos. Olehnya, saya mengajak seluruh anak-anakku agar senantiasa bijak menggunakan medsos. Tujuannya apa? Agar anak-anakku sekalian tidak terjebak dalam hoaks yang bisa mengarah pada perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi juga sebuah panggilan untuk aksi. Sekretaris PDIWO Wajo, Andi Indradewa, SH, juga tak lupa mengajak para siswa untuk menjadi bagian dari komponen pembangunan bangsa. Semua ini bisa dimulai dengan menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan bahaya narkoba, serta misinformasi yang menyesatkan. Ya, alhamdulillah kegiatan ini sangat bagus. Karena apa? Karena pertama melatih juga jurnalisme untuk siswa-siswa yang ada di sini. Yang kedua, wawasan kebangsaan tadi memberikan semangat kepada anak-anak tentang cinta tanah air dan tentang bangsa Indonesia dan bahaya narkoba dan bahaya penggunaan rokok. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi, juga peningkatan kesadaran siswa kami yang ada di sekolah ini untuk mencintai dirinya sendiri dan untuk mencintai bangsa Indonesia. Ya, kegiatan ini bagusnya rutin dilaksanakan. Karena apa? Membantu kami juga guru-guru untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba, dampak merokok, dan juga potensinya siswa. Sempat siswa aku ada jadi jurnalis nanti di kemudian hari. Ya, ini merupakan pembelajaran awal bagi generasi muda untuk menjadi jurnalis handal di masa depan. Ya. Begitu juga Kepala SMP Negeri 3 Sengkang sangat mendukung dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ikatan Wartawan Online IWO Wajo, di mana perlunya wawasan kebangsaan yang dipaparkan kepada anak-anak kita sehingga dapat mengetahui bahaya narkoba. Saya kira ini satu hal positif yang patut kita hargai, ya, karena ini tidak bisa didapat anak-anak melalui bangku sekolah. Ini adalah pengetahuan tambahan yang terkait dengan masalah wawasan kebangsaan. Saya kira ini satu bekal bagi anak kalau dia perhatikan betul, bisa dikembangkan di tempat lain. Ini tadi dasar-dasar yang disampaikan oleh Bapak materi, tentu berguna bagi anak-anak kita yang sementara bertumbuh. Harapan kedepannya ya mudah-mudahan teman-teman dari IWO bisa memprogramkan secara rutin kegiatan ini dan insyaallah bisa lebih baik pelaksanaannya dari hari ini.